Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengapa tubuh terasa lemas saat puasa? Selama bulan Ramadan, banyak orang mengeluhkan tubuh terasa lebih mudah lelah, kurang bertenaga, atau bahkan mengalami pusing ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi ini sering muncul terutama pada beberapa hari pertama puasa. Secara fisiologis, rasa lemas saat puasa merupakan respon alami tubuh terhadap perubahan pola makan, pola tidur, serta perubahan dalam sistem metabolisme energi. Tubuh manusia membutuhkan energi secara terus-menerus untuk menjalankan berbagai fungsi vital, seperti mempertahankan suhu tubuh, menjaga kerja organ-organ penting, hingga mendukung aktivitas fisik dan mental. Energi tersebut terutama diperoleh dari makanan yang dikonsumsi setiap hari, khususnya dari zat gizi makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Di antara ketiganya, karbohidrat merupakan sumber energi utama yang paling cepat digunakan oleh tubuh karena dapat diubah menjadi glukosa dalam darah. Glukosa berperan sebagai bahan bakar utama bagi sel-sel tubuh, terutama bagi otak dan sistem saraf. Dalam kondisi normal, kadar glukosa darah akan dijaga dalam rentang yang stabil oleh berbagai hormon, seperti insulin dan glukagon. Ketika seseorang makan, kadar glukosa dalam darah meningkat, kemudian tubuh akan menyimpannya dalam bentuk cadangan energi yang disebut glikogen di hati dan otot. Namun, ketika seseorang menjalani puasa selama lebih dari 12 jam tanpa asupan makanan dan minuman, tubuh tidak lagi mendapatkan pasokan glukosa dari makanan. Akibatnya, kadar glukosa darah secara perlahan mulai menurun. Untuk mempertahankan kebutuhan energi, tubuh kemudian menggunakan cadangan glikogen yang tersimpan di hati sebagai sumber energi alternatif. Cadangan glikogen ini biasanya dapat bertahan selama beberapa jam, tergantung pada tingkat aktivitas fisik dan kondisi metabolisme seseorang. Ketika cadangan tersebut mulai berkurang, tubuh akan mulai beralih menggunakan sumber energi lain, yaitu lemak yang tersimpan di jaringan tubuh. Proses ini dikenal sebagai metabolisme lemak atau lipolisis. Peralihan dari penggunaan glukosa menuju penggunaan lemak sebagai sumber energi membutuhkan proses adaptasi dalam tubuh. Pada masa transisi ini, sebagian orang dapat merasakan gejala seperti lemas, mengantuk, kurang konsentrasi, hingga penurunan stamina. Kondisi tersebut terjadi karena tubuh sedang menyesuaikan diri dengan mekanisme metabolisme yang berbeda dari biasanya. Selain perubahan metabolisme energi, faktor lain yang dapat memicu rasa lemas saat puasa adalah berkurangnya asupan cairan. Selama menjalani puasa, tubuh tidak menerima cairan selama berjam-jam, sementara tubuh tetap kehilangan cairan melalui berbagai proses fisiologis seperti keringat, pernapasan, dan produksi urin. Jika asupan cairan saat sahur dan berbuka tidak mencukupi, tubuh dapat mengalami dehidrasi ringan. Dehidrasi ringan dapat menyebabkan berbagai gejala seperti kelelahan, sakit kepala, penurunan konsentrasi, serta rasa lemas pada tubuh. Hal ini terjadi karena cairan tubuh berperan penting dalam menjaga volume darah, mengatur suhu tubuh, serta membantu distribusi oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Ketika cairan tubuh berkurang, sistem sirkulasi menjadi kurang optimal sehingga suplai oksigen ke otak dan otot dapat menurun. Selain itu, perubahan pola tidur selama bulan Ramadan juga dapat berkontribusi terhadap rasa lemas yang dialami oleh banyak orang. Aktivitas sahur yang dilakukan pada dini hari seringkali membuat waktu tidur menjadi lebih singkat dibandingkan hari-hari biasa. Kurang tidur dapat mempengaruhi keseimbangan hormon yang mengatur energi, nafsu makan, serta tingkat kewaspadaan tubuh. Hormon seperti kortisol dan melatonin berperan dalam mengatur ritme sirkadian tubuh atau jam biologis. Ketika pola tidur terganggu, ritme ini dapat menjadi tidak seimbang sehingga seseorang lebih mudah merasa mengantuk, lelah, dan kurang fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa rasa lemas saat puasa umumnya bersifat sementara. Tubuh manusia memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik terhadap perubahan pola makan dan gaya hidup. Setelah beberapa hari menjalani puasa, tubuh biasanya akan mulai menyesuaikan metabolisme energi sehingga penggunaan cadangan energi menjadi lebih efisien. Pada tahap adaptasi ini, banyak orang justru melaporkan bahwa tubuh terasa lebih ringan, metabolisme menjadi lebih stabil, dan energi dapat digunakan secara lebih optimal sepanjang hari. Oleh karena itu, rasa lemas pada awal puasa bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan, selama seseorang tetap menjaga pola makan yang sehat saat sahur dan berbuka serta memastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik. Dengan pemahaman yang tepat mengenai mekanisme fisiologis ini, masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dengan lebih nyaman sekaligus tetap menjaga kesehatan tubuh selama bulan Ramadan.
faktor yang membuat puasa terasa lebih lemas. Meskipun rasa lemas saat menjalani puasa merupakan respon fisiologis yang wajar, terdapat berbagai faktor yang dapat memperparah kondisi tersebut. Banyak orang mengalami kelelahan berlebihan selama puasa bukan semata-mata karena tidak makan dan minum selama beberapa jam, tetapi juga karena kebiasaan yang kurang tepat dalam mengatur pola makan, pola tidur, serta aktivitas harian selama bulan Ramadan. Salah satu faktor yang paling sering menyebabkan tubuh terasa lebih lemas adalah melewatkan sahur. Sahur memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber energi awal bagi tubuh untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Ketika seseorang tidak melakukan sahur, tubuh akan langsung memasuki kondisi kekurangan energi sejak pagi hari karena tidak ada cadangan nutrisi baru yang masuk ke dalam sistem metabolisme. Akibatnya, cadangan glikogen yang tersimpan di hati akan lebih cepat digunakan dan habis, sehingga rasa lelah dapat muncul lebih cepat dibandingkan orang yang melakukan sahur dengan baik. Selain melewatkan sahur, komposisi makanan yang tidak seimbang saat sahur juga dapat mempengaruhi tingkat energi tubuh. Banyak orang mengonsumsi makanan yang tinggi gula sederhana seperti minuman manis, sirup, kue, atau makanan olahan dengan kandungan gula yang tinggi. Makanan jenis ini memang dapat meningkatkan kadar glukosa darah secara cepat, namun peningkatan tersebut biasanya bersifat sementara. Ketika kadar gula darah meningkat secara drastis, tubuh akan merespons dengan melepaskan hormon insulin dalam jumlah yang cukup besar untuk menurunkan kadar gula tersebut. Proses ini dapat menyebabkan penurunan gula darah yang relatif cepat beberapa jam kemudian, yang dikenal sebagai fluktuasi glukosa darah. Kondisi ini sering membuat seseorang merasa cepat lapar, mengantuk, dan lemas pada siang hari. Sebaliknya, makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, atau roti gandum cenderung dicerna lebih lambat oleh tubuh. Proses pencernaan yang lebih lambat ini membantu menjaga kestabilan kadar glukosa darah sehingga energi dapat dilepaskan secara bertahap sepanjang hari. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya asupan cairan selama waktu berbuka hingga sahur. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, yang berperan penting dalam berbagai proses biologi seperti transportasi nutrisi, pengaturan suhu tubuh, serta pembuangan zat sisa metabolisme. Ketika asupan cairan tidak mencukupi, tubuh dapat mengalami dehidrasi ringan. Dehidrasi ringan seringkali menimbulkan gejala seperti kelelahan, sakit kepala, penurunan konsentrasi, serta penurunan performa fisik. Hal ini terjadi karena berkurangnya cairan tubuh dapat mempengaruhi volume darah yang beredar dalam sistem sirkulasi. Akibatnya, distribusi oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh menjadi kurang optimal, sehingga tubuh lebih mudah merasa lelah. Selain pola makan dan hidrasi, perubahan pola tidur selama bulan Ramadan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat energi tubuh. Banyak orang tidur lebih larut karena melaksanakan ibadah malam seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, atau aktivitas sosial lainnya. Di sisi lain, waktu bangun menjadi lebih awal untuk mempersiapkan sahur. Perubahan jadwal tidur ini dapat menyebabkan durasi tidur menjadi lebih pendek dari biasanya. Kurang tidur dapat mempengaruhi fungsi kognitif, konsentrasi, serta kestabilan emosi. Selain itu, kurang tidur juga dapat mempengaruhi keseimbangan hormon yang berperan dalam mengatur metabolisme energi, seperti hormon kortisol dan hormon pertumbuhan. Kurang tidur juga dapat meningkatkan produksi hormon yang memicu rasa lelah serta menurunkan kemampuan tubuh dalam memproduksi energi secara efisien. Akibatnya, seseorang dapat merasa lebih mudah mengantuk dan kurang bertenaga saat menjalani aktivitas pada siang hari. Faktor berikutnya adalah aktivitas fisik yang terlalu berat saat berpuasa. Aktivitas fisik memang penting untuk menjaga kesehatan tubuh, namun ketika dilakukan secara berlebihan tanpa dukungan asupan energi dan cairan yang cukup, tubuh dapat mengalami kelelahan yang lebih cepat. Aktivitas fisik yang intens dapat meningkatkan penggunaan energi dan mempercepat kehilangan cairan melalui keringat. Jika kondisi ini tidak diimbangi dengan manajemen aktivitas yang baik, tubuh dapat mengalami penurunan stamina yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan intensitas aktivitas selama bulan Ramadan agar tubuh tetap mampu mempertahankan keseimbangan energi. Selain faktor-faktor tersebut, kondisi kesehatan individu juga dapat mempengaruhi tingkat kelelahan saat puasa. Orang dengan kondisi medis tertentu seperti anemia, tekanan darah rendah, atau gangguan metabolisme mungkin lebih rentan mengalami rasa lemas saat menjalani puasa. Dengan memahami berbagai faktor yang dapat memperparah rasa lemas selama puasa, seseorang dapat melakukan penyesuaian gaya hidup yang lebih sehat selama bulan Ramadan. Pengaturan pola makan yang seimbang, kecukupan cairan, tidur yang cukup, serta pengelolaan aktivitas yang tepat dapat membantu tubuh tetap bugar dan mampu menjalani ibadah puasa dengan lebih nyaman dan optimal. Proses adaptasi tubuh saat berpuasa. Puasa merupakan kondisi di mana tubuh tidak menerima asupan makanan dan minuman dalam jangka waktu tertentu. Meskipun demikian,
Tubuh manusia memiliki kemampuan adaptasi fisiologis yang sangat baik untuk mempertahankan fungsi normal organ-organ vital selama periode tersebut. Adaptasi ini melibatkan berbagai perubahan dalam sistem metabolisme energi, regulasi hormon, serta mekanisme pengelolaan cadangan nutrisi yang telah tersimpan dalam tubuh. Pada beberapa jam pertama setelah seseorang selesai makan sahur, tubuh masih menggunakan glukosa yang berasal dari makanan terakhir sebagai sumber energi utama. Glukosa ini beredar di dalam darah dan digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi biologis, seperti aktivitas otot, fungsi otak, serta proses metabolisme dasar yang mempertahankan kehidupan. Selain glukosa yang beredar dalam darah, tubuh juga memiliki cadangan energi dalam bentuk glikogen, yaitu molekul yang terbentuk dari rangkaian glukosa yang disimpan di hati dan otot. Glikogen berfungsi sebagai sumber energi cadangan yang dapat digunakan ketika tubuh tidak mendapatkan asupan makanan. Dalam kondisi puasa, cadangan glikogen ini akan dipecah kembali menjadi glukosa melalui proses yang dikenal sebagai glikogenolisis. Proses glikogenolisis terutama terjadi di hati, karena hati berperan penting dalam menjaga kestabilan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa darah mulai menurun selama puasa, hati akan melepaskan glukosa dari cadangan glikogen ke dalam aliran darah untuk memastikan bahwa organ-organ penting, terutama otak, tetap mendapatkan pasokan energi yang cukup. Cadangan glikogen dalam tubuh manusia umumnya dapat bertahan selama sekitar 8 hingga 12 jam, tergantung pada tingkat aktivitas fisik, kondisi metabolisme, serta jumlah makanan yang dikonsumsi saat sahur. Setelah cadangan glikogen mulai menurun, tubuh akan beralih menggunakan sumber energi lain yang lebih besar, yaitu lemak yang tersimpan dalam jaringan adiposa. Perubahan ini melibatkan proses metabolisme yang disebut lipolisis, yaitu pemecahan trigliserida yang tersimpan dalam jaringan lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas kemudian dapat digunakan oleh berbagai jaringan tubuh, seperti otot dan hati, sebagai sumber energi alternatif. Proses ini memungkinkan tubuh tetap menghasilkan energi meskipun tidak mendapatkan asupan makanan selama berjam-jam. Selain penggunaan asam lemak, hati juga dapat menghasilkan molekul energi tambahan yang disebut badan keton melalui proses yang dikenal sebagai ketogenesis. Badan keton dapat digunakan sebagai sumber energi oleh otak ketika ketersediaan glukosa mulai terbatas. Mekanisme ini menunjukkan betapa fleksibelnya sistem metabolisme tubuh dalam mempertahankan suplai energi bagi organ-organ vital. Selain perubahan dalam metabolisme energi, puasa juga memicu berbagai respon hormonal yang membantu tubuh menyesuaikan diri dengan kondisi kekurangan asupan makanan. Salah satu hormon yang berperan penting adalah glukagon, yang membantu meningkatkan pelepasan glukosa dari hati. Hormon lain seperti adrenalin dan hormon pertumbuhan juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan mobilisasi cadangan energi dari jaringan tubuh. Di sisi lain, kadar hormon insulin cenderung menurun selama puasa karena tidak adanya asupan makanan yang meningkatkan kadar glukosa darah. Penurunan insulin ini justru memiliki efek positif dalam jangka panjang, karena dapat meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Kondisi ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme glukosa dan dapat membantu menurunkan risiko gangguan metabolik seperti diabetes tipe 2. Puasa juga diketahui dapat memicu proses biologis yang disebut autofagi, yaitu mekanisme alami tubuh untuk membersihkan komponen sel yang rusak atau tidak lagi berfungsi secara optimal. Dalam proses ini, sel-sel tubuh akan mendaur ulang bagian-bagian sel yang sudah tidak efisien untuk digunakan kembali sebagai sumber energi atau bahan pembangun sel yang baru. Autofagi dianggap sebagai salah satu mekanisme penting dalam menjaga kesehatan sel dan memperlambat proses penuaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses ini dapat membantu mengurangi penumpukan protein abnormal, meningkatkan fungsi sel, serta berkontribusi dalam pencegahan berbagai penyakit kronis. Seiring berjalannya waktu, biasanya setelah beberapa hari menjalani puasa, tubuh akan semakin efisien dalam menggunakan cadangan energi. Sistem metabolisme akan menyesuaikan diri sehingga penggunaan lemak sebagai sumber energi menjadi lebih optimal. Pada tahap ini, banyak orang mulai merasakan bahwa tubuh menjadi lebih ringan, tingkat energi lebih stabil, dan rasa lemas yang sebelumnya dirasakan mulai berkurang. Proses adaptasi fisiologis ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan kondisi yang mendorong tubuh untuk melakukan penyesuaian metabolisme yang kompleks. Dengan memahami mekanisme adaptasi ini, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana tubuh bekerja selama puasa dan bagaimana menjaga keseimbangan nutrisi agar tetap sehat selama bulan Ramadan. Cara menjaga energi tubuh selama puasa. Menjaga tingkat energi tubuh selama menjalani puasa merupakan hal yang sangat penting agar seseorang tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara optimal. Meskipun tubuh memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap kondisi tanpa asupan makanan dan minuman selama beberapa jam, pola makan yang tepat serta gaya hidup yang sehat tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kebugaran selama bulan Ramadan.
Salah satu langkah paling penting dalam menjaga energi tubuh adalah tidak melewatkan waktu sahur. Sahur berfungsi sebagai sumber energi awal yang akan digunakan oleh tubuh sepanjang hari. Ketika seseorang melakukan sahur, tubuh memperoleh berbagai zat gizi yang diperlukan untuk mempertahankan metabolisme dan aktivitas organ-organ tubuh. Makanan yang dikonsumsi saat sahur sebaiknya mengandung komposisi nutrisi yang seimbang, yaitu karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, serat, vitamin, serta mineral. Karbohidrat kompleks memiliki peran penting karena dicerna secara lebih lambat dibandingkan karbohidrat sederhana. Proses pencernaan yang lebih lambat ini membantu menjaga kestabilan kadar glukosa darah sehingga energi dapat dilepaskan secara bertahap sepanjang hari. Contoh sumber karbohidrat kompleks yang baik untuk dikonsumsi saat sahur antara lain nasi merah, oatmeal, roti gandum, kentang, serta berbagai jenis umbi-umbian. Makanan-makanan ini dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu mencegah penurunan energi secara drastis pada siang hari. Selain karbohidrat, protein juga memiliki peran penting dalam menjaga stamina tubuh selama puasa. Protein membantu memperlambat proses pencernaan makanan sehingga rasa kenyang dapat bertahan lebih lama. Selain itu, protein juga berfungsi dalam memperbaiki jaringan tubuh serta menjaga massa otot. Sumber protein yang baik antara lain telur, ikan, ayam tanpa lemak, tempe, tahu, serta produk susu rendah lemak. Mengombinasikan protein dengan karbohidrat kompleks saat sahur dapat membantu menjaga keseimbangan energi sepanjang hari. Asupan serat dari sayuran dan buah juga tidak kalah penting. Serat membantu memperlambat penyerapan glukosa dalam darah, menjaga kesehatan sistem pencernaan, serta membantu mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Sayuran hijau, wortel, brokoli, serta buah-buahan seperti apel, pisang, dan pepaya merupakan contoh sumber serat yang baik untuk dikonsumsi saat sahur maupun berbuka. Selain memperhatikan jenis makanan, kecukupan cairan tubuh juga sangat penting untuk menjaga stamina selama puasa. Tubuh manusia memerlukan cairan untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologis, seperti menjaga keseimbangan elektrolit, mengatur suhu tubuh, serta membantu proses transportasi nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Selama puasa, tubuh tidak mendapatkan cairan selama berjam-jam sehingga risiko dehidrasi dapat meningkat jika asupan cairan tidak diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan cairan selama waktu berbuka hingga sahur. Salah satu cara yang sering dianjurkan adalah metode pola minum 2-4-2, yaitu 2 gelas air saat berbuka, 4 gelas air pada malam hari setelah berbuka hingga sebelum tidur, serta 2 gelas air saat sahur. Pola ini dapat membantu tubuh tetap terhidrasi dengan baik selama menjalani puasa. Selain itu, sebaiknya menghindari konsumsi minuman yang mengandung kafein dalam jumlah berlebihan seperti kopi atau teh pekat, karena kafein dapat meningkatkan produksi urin sehingga tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Faktor lain yang dapat membantu menjaga energi selama puasa adalah mengatur aktivitas fisik dengan bijak. Aktivitas fisik tetap penting untuk menjaga kesehatan tubuh, namun intensitasnya perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh selama puasa. Aktivitas yang terlalu berat pada siang hari dapat meningkatkan penggunaan energi dan mempercepat kehilangan cairan melalui keringat. Olahraga ringan seperti berjalan santai, peregangan, atau yoga dapat menjadi pilihan yang baik selama bulan Ramadan. Waktu yang sering dianggap ideal untuk melakukan olahraga adalah menjelang berbuka puasa atau setelah berbuka ketika tubuh sudah mendapatkan asupan energi kembali. Selain itu, kualitas dan durasi tidur juga berperan penting dalam menjaga stamina tubuh. Perubahan jadwal aktivitas selama Ramadan seringkali membuat waktu tidur menjadi lebih singkat. Kurang tidur dapat mempengaruhi keseimbangan hormon, menurunkan konsentrasi, serta meningkatkan rasa lelah saat beraktivitas. Oleh karena itu, penting untuk mengatur waktu tidur dengan baik, misalnya dengan tidur lebih awal setelah aktivitas malam selesai atau menambahkan waktu istirahat singkat pada siang hari jika memungkinkan. Dengan menerapkan pola makan yang seimbang, mencukupi kebutuhan cairan, menjaga aktivitas fisik yang sesuai, serta mendapatkan waktu istirahat yang cukup, tubuh dapat mempertahankan tingkat energi yang optimal selama menjalani puasa. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi rasa lemas, tetapi juga mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan selama bulan Ramadan. Tips menjaga kesehatan tubuh selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan waktu yang tidak hanya memiliki nilai spiritual yang tinggi, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat. Meskipun terdapat perubahan dalam pola makan, waktu tidur, dan aktivitas harian selama puasa, kesehatan tubuh tetap dapat dijaga dengan menerapkan kebiasaan hidup yang seimbang dan terencana. Pendekatan yang tepat dalam mengatur pola makan, hidrasi, aktivitas fisik, serta istirahat dapat membantu tubuh tetap bugar selama menjalani ibadah puasa.
Salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan selama bulan Ramadan adalah mengatur pola makan saat berbuka puasa. Setelah berpuasa selama berjam-jam, banyak orang cenderung mengonsumsi makanan dalam jumlah besar secara langsung. Kebiasaan ini dapat memberikan beban yang cukup berat bagi sistem pencernaan karena lambung yang sebelumnya kosong harus bekerja secara tiba-tiba untuk mencerna makanan dalam jumlah banyak. Secara fisiologis, sistem pencernaan memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali setelah periode puasa. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memulai berbuka puasa dengan makanan yang ringan dan mudah dicerna. Salah satu pilihan yang sering dianjurkan adalah kurma dan air putih. Kurma mengandung gula alami seperti glukosa dan fruktosa yang dapat membantu meningkatkan kadar gula darah secara bertahap sehingga tubuh memperoleh energi dengan cepat tanpa memberikan beban berlebihan pada sistem pencernaan. Setelah itu, makanan utama sebaiknya dikonsumsi secara bertahap dengan memperhatikan komposisi nutrisi yang seimbang. Makanan utama idealnya terdiri dari karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, serta sayur dan buah. Karbohidrat kompleks berfungsi sebagai sumber energi utama, sementara protein membantu memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga massa otot. Lemak sehat juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh karena membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Sumber lemak sehat antara lain ikan, kacang-kacangan, alpukat, serta minyak zaitun. Kombinasi nutrisi yang seimbang akan membantu tubuh mendapatkan energi yang cukup sekaligus menjaga fungsi organ-organ tubuh secara optimal. Selain memperhatikan jenis makanan, penting juga untuk mengontrol porsi makan. Konsumsi makanan dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai keluhan seperti rasa kembung, gangguan pencernaan, serta rasa lelah setelah makan. Hal ini terjadi karena tubuh memerlukan energi yang cukup besar untuk mencerna makanan dalam jumlah besar. Mengonsumsi makanan secara bertahap dengan porsi yang wajar dapat membantu sistem pencernaan bekerja lebih efisien dan mencegah lonjakan kadar gula darah yang berlebihan. Pola makan yang seimbang juga membantu menjaga berat badan tetap stabil selama bulan Ramadan. Aspek penting lainnya adalah konsumsi buah dan sayuran secara cukup. Buah dan sayur merupakan sumber vitamin, mineral, antioksidan, serta serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sementara serat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan serta memperlambat penyerapan glukosa dalam darah. Sayuran hijau, wortel, tomat, serta buah-buahan seperti apel, pisang, jeruk, dan pepaya dapat menjadi pilihan yang baik untuk dikonsumsi saat berbuka maupun sahur. Konsumsi buah dan sayur secara rutin dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh selama menjalani puasa. Selain pola makan, pengaturan aktivitas fisik juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh selama Ramadan. Meskipun tubuh tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman pada siang hari, aktivitas fisik ringan tetap dapat dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Olahraga ringan seperti berjalan santai, peregangan, atau latihan pernapasan dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga fungsi otot. Waktu yang sering direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik adalah menjelang berbuka puasa atau beberapa waktu setelah berbuka ketika tubuh telah memperoleh asupan energi. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan metabolisme tubuh, serta menjaga keseimbangan berat badan. Selain itu, menjaga kualitas tidur yang baik juga sangat penting selama bulan Ramadan. Perubahan jadwal aktivitas, seperti bangun lebih awal untuk sahur dan aktivitas ibadah pada malam hari, seringkali menyebabkan waktu tidur menjadi berkurang. Kurang tidur dapat mempengaruhi keseimbangan hormon, menurunkan konsentrasi, serta meningkatkan rasa lelah saat beraktivitas. Oleh karena itu, penting untuk mengatur waktu tidur dengan baik agar tubuh tetap mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas membantu proses pemulihan tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak, serta menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh. Dengan menerapkan pola makan yang sehat, menjaga kecukupan cairan, melakukan aktivitas fisik secara seimbang, serta mendapatkan waktu istirahat yang cukup, seseorang dapat menjalani puasa dengan kondisi tubuh yang tetap sehat dan bugar. Dengan demikian, bulan Ramadan tidak hanya menjadi waktu untuk meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki gaya hidup dan meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.